Baiknya. Bahkan wajahku mana video ini ya stop video nggak ada orangnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Gak ada suaranya, yo. Ini yang masuk cuman 2 orang. Yang lain masih ada yang bilang mati lampu. Bu Devia ini di mana ini? Lagi di kolam di kolam pancing dah ini. Sis, luar biasa ini. Oh, aduh. Bu Lisma di mana Bu Lisma? Ya mau dimulai cuman Bu Lisma. Halo Bu Lisma. Halo. Ya. Sepi ini. Iya, enggak tahu. Ya biasalah kalau gratisan tuh biasanya sepi memang, Bu. Kalau suruh bayar jutaan itu insya Allah banyak yang ikut. Dimulai saja. Hah? Mulai. Oh ya. Wes. Tak mulai aja wes. Tak apa-apa iki sing serius ya. Oke. Ya, sebelumnya iki ada Bu Devia ini ya. Gimana Bu Devia kabarnya Bu De? Buka aja mic-nya, dibuka dulu. Mic-nya dibuka dulu aja. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Ya, wes, Lo sama ibu lo nunggu lo. Ya. Bu Lisma, Bu Via ini teman kuliah dulu Bu, teman kuliah saya. Ini kepala sekolah loh Bu. Sungkan aku ambil kepala sekolah ini. Tapi ya gitu, tempatnya kepala sekolah di kolam pancing ya sekarang ya. Jadi bisa. Kepala sekolah, sekolah alam.
loh, Pak. Dosen umum Malang loh. Iya, iya. Tadi beberapa teman-teman itu bilang ada yang kendala mati lampu, Pak Imam dari Madura itu begitu bilang ya. Baiklah, tidak apa-apa lah. Ya namanya berbagi ilmu itu berapapun saya ini. Baik, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu, karena di sini nggak ada bapak-bapak yang lain selain saya sendiri, ya alhamdulillah kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan gitu ya. Ya sebenarnya saya mengundang banyak sih yang mau ikut. Nah ini alhamdulillah sudah ada yang masuk lagi nih. Jadi saya mengundang beberapa teman-teman itu untuk bisa gabung pada acara sharing dan belajar bersama. Kenapa saya katakan belajar bersama? Karena saya tidak ingin nanti kesannya itu saya itu lebih pinter, enggak. Tapi mungkin karena saya itu habis belajar, nah kebiasaan saya habis belajar itu, ya maunya saya itu saya sharing. Karena apa? Saya teringat apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, ya sampaikanlah dariku itu walaupun satu ayat. Nah ini yang saya pegang. Jadi kalau ada sesuatu hal yang baru yang saya dapatkan, nah maunya saya itu sharing. Harapannya apa? Belajar bersama. Ya, seperti dulu ketika video pembelajaran, saya juga baru belajar, belum expert, lalu kemudian saya mengadakan forum. Harapannya ya semuanya bisa belajar bersama. Itu sebenarnya tujuannya. Kemarin ada yang bertanya seperti ini. Ini saya memberikan pengantar dulu. Ada yang bertanya, boleh enggak? Saya itu guru TK, boleh enggak ikut? Tapi bukan Bu Fia ya. Kalau Bu Fia kan bukan guru TK, tapi kepalanya TK. Itu saya sampaikan, ini pun boleh, siapapun boleh. Mau calon guru, mau guru TK, guru SD, bahkan sampai dosen pun bisa. Kenapa saya katakan bisa? Karena semuanya itu pasti punya perencanaan. Guru TK pun pasti punya perencanaan. Jadi nggak hanya sekedar datang nyanyi-nyanyi, setelah itu nanti anak-anak digiring, diberitahu, pulang tidak, tetapi harus ada target yang disampaikan. Ya, nah itulah kenapa kemudian saya sarankan ya monggo ikut saja, tidak apa-apa. Ini juga selamat datang untuk Bu Naning, ini dari anggota MGMP di Kota Malang. Tidak apa-apa Bu Naning, walaupun telat ini baru dimulai kok. Saya nunggu-nunggu dari tadi kok, banyak yang belum masuk. Baik. Langsung saja, insya Allah saya akan menyampaikan presentasi materinya ya sesuai dengan yang saya share, yaitu bagaimana desain pembelajaran berbasis TPACK ya, TPACK di era pembelajaran jarak jauh. Saya kemarin inginnya mengoreksi apa? Kalau kemarin saya sharing itu namanya pembelajaran daring, tapi setelah saya berpikir ini pasti banyak salah kaprah dan ternyata benar bahwa sekarang ini yang kita lakukan, yang dilaksanakan pembelajaran hari ini, sekarang ini, yaitu adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu bisa meliputi pembelajaran daring, juga pembelajaran luring. Ya. Dalam jaringan itu maksudnya online. Kalau misalnya untuk yang luar jaringan itu ya bisa jadi tidak online. Itu namanya pembelajaran jarak jauh. Jadi selama ini banyak yang salah kaprah terkait dengan pembelajaran daring. Nah, sebelum ke apa yang nanti saya sampaikan ini, ya, saya akan coba memutarkan video. Memutarkan video dulu. Nah, coba. Bisa tahukah Anda efek kebosanan akibat pandemi COVID-19 pada pelajar? Sudah menerima share screen saya? Sudah kelihatan? Selamat datang Dek Marsuci Setia Bakti. Nah, ini Bu Guru. Nah, ini kayaknya adik kelas saya kayaknya ini. Ya.
Bu Lisma sudah kelihatan share dari saya? Ampun, kelihatan. Oke, kelihatan ya videonya. Nah, coba ini bisa dilihat dulu video. Apakah Anda efek kebosanan akibat pandemi COVID-19 pada pelajar sampai menimbulkan efek nikah muda ya, Bram? Iya, dan hal ini terjadi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pemirsa. 7 siswi madrasah memilih untuk menikah karena merasa bosan tak punya kegiatan. Pandemi COVID-19 membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah terhenti, sementara belajar lewat jaringan masih belum efektif. Akibatnya ternyata tidak sepele. 7 perempuan yang masih bersekolah di Madrasah Aliyah atau setingkat SMA dan Madrasah Sanawiyah setingkat SMP memilih untuk menikah dini. Para pelajar ini mengaku bosan di rumah dan tidak ada kegiatan. Karena bosan dulu, tidak ada kerja. Kondisi ini tentu sangat disayangkan. Data ke-7 siswi ini sudah dilaporkan oleh sekolah masing-masing. Jumlah siswa yang memutuskan untuk menikah dini ini pun masih bisa bertambah. Dari jumlah siswa yang ada di Lombok Timur, jumlah madrasah MTS dan MA yang ada di Lombok Timur itu ya kita mendata melalui teman-teman pengawas yang ada di kita itu hanya yang kita dapat itu hanya itu yang ada di beri jarak itu aja. Sejumlah pihak berharap Dinas Pendidikan setempat melakukan terobosan sebelum makin banyak siswi perempuan memutuskan menikah ketimbang lulus sekolah. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ya, itu tadi terkait dengan bagaimana masa pandemi ini, ya, masa pandemi di di era pandemi ini ya, sekali lagi ternyata pembelajaran jarak jauh seperti di video tadi ini terjadi di Nusa Tenggara Barat, ternyata akhirnya disikapi dengan mereka mending nikah muda ya, atau nikah dini. Kenapa? Karena mereka merasa bosen dengan pembelajaran yang sekarang ini. Ya. Saya nggak tahu, ini hanya yang terkuat. Mungkin kalau di tempat lain juga masih ada yang merasakan yang namanya kebosanan-kebosanan lain. Ya. Mungkin bentuk reaksinya aja yang berbeda terkait dengan kebosanan pada saat pembelajaran daring seperti ini. Nah, saya coba lanjutkan videonya, ya sebentar saja. Ini video berikutnya. Nah. Video berdurasi 20 detik yang telah ditonton lebih dari 1 juta warganet ini menunjukkan sejumlah siswa tengah tidur saat proses belajar mengajar berlangsung. Bahkan sang pengambil video ini menjelaskan kondisi ruang mengajar saat guru tengah berikan pelajaran. Aksi tiduran di ruang kelas ini terjadi di salah satu SMK di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis lalu. Usai diunggah dan viral, sejumlah komentar keprihatinan dilontarkan oleh warganet. Atas kejadian ini, pihak sekolah memanggil para orang tua siswa untuk diberikan pengarahan dan pembinaan lebih lanjut. Ya, saya putus sampai di sini dulu. Nah, 2 video yang saya sampaikan tadi, ini kalau di dalam proses pembelajaran, itu kan apersepsi. Ya, di mana dari apersepsi itu harapannya tergambar kira-kira apa yang akan kita bahas. Ya. Sekali lagi sesuai dengan apa yang saya share untuk kegiatan kali ini, yaitu desain pembelajaran berbasis TPACK itu, ya, dalam rangka untuk menjawab ya apa permasalahan yang saya share di video barusan. Yang pertama adalah ketika siswa itu bosan untuk belajar di rumah, akhirnya mereka itu nekat daripada nggak ada kegiatan, mendingan tak nikah muda aja. Nah ini suatu apa ya, walaupun saya tidak mengecam terkait dengan pernikahannya, tetapi keputusan yang diambil itulah yang kemudian bisa dikatakan terlalu terburu-buru. Saya tidak mempermasalahkan sah tidaknya dan itu, bukan itu ya ranahnya. Tetapi ini kan miris gitu loh ya. Alasannya gara-gara pembelajaran jarak jauh ini bosen, kemudian dia nikah. Yang kedua adalah siswa tertidur saat pembelajaran. Walaupun mungkin kejadiannya itu adalah di luar pandemi ini ya, pasti itu di luar pandemi. Kayaknya di Sidoarjo, tidak tahu apakah mungkin ini tetangganya Bu Devia ini, ya. Nah ini kena ini, ya.
itu menandakan bahwa siswa itu bosan. Kenapa? Ya kita nggak tahu ya. Kenapa kok siswa itu tidur? Apakah gurunya mengajarnya, maaf apakah hanya duduk saja, atau mungkin hanya ceramah saja, atau mungkin hanya minta siswa ngerjakan LKS, atau hanya minta siswa untuk mencatat di papan dan seterusnya. Nah ini kita kan nggak tahu. Tetapi ini kerap sekali kita jumpai di dalam pendidikan kita saat ini. Ya, nah itulah kenapa kemudian pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk sharing bersama ya bagaimana mencoba mendesain pembelajaran itu berbasis TPACK ya, apalagi nanti di era pembelajaran jarak jauh ini. Ya, insya Allah yang hadir semua di sini walaupun berenam ya, yang hampir semuanya sudah saya kenal insya Allah, ini kan semuanya rata-rata guru ya, ada yang juga kepala sekolah dan mungkin juga ada yang calon kepala sekolah. Baik, saya akan share untuk materinya. Nah, ini materinya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Coba bisa diacungkan tangannya yang bisa melihat. Sudah kelihatan. Sudah? Alhamdulillah. Ya. Oke, jadi terkait dengan desain pembelajaran berbasis TPACK di era PJJ ini, ya, yang harus kita pahami bahwa di dalam mendesain pembelajaran itu, ya ini sekali lagi bergantung dari guru. Bergantung dari guru. Bagaimana guru itu mendesain pembelajaran. Nah, yang coba saya tawarkan saat ini itu adalah berbasis TPACK. Nah, apa itu TPACK? Nanti setelah ini saya akan menjelaskan. Ya. Oke. Nah, reasoningnya atau alasannya, kenapa sih saya coba mencoba menawarkan topik seperti ini? Karena yang pertama itu tantangan masa mendatang. Bapak Ibu, insya Allah sudah ada bapaknya ini, ada Pak Imam Agus ini, Pak Imam Agus Sadali dari Madura ini, dari Sumeneb insya Allah. Tantangan di masa mendatang, itu kan ternyata kita nggak bisa memprediksi. Ya, kita nggak tahu masa yang sekarang, dulu kalau tidak diantisipasi sebelumnya, ya maka pasti akan membuat sesuatu itu menjadi kita kaget, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan disruption era atau era disrupsi. Apa itu era disrupsi? Era disrupsi itu artinya kebiasaan masyarakat yang merubah aktivitas mereka dari konvensional kemudian beralih kepada digital, atau dengan kata lain aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang semula itu di kehidupan nyata itu berubah ke kehidupan dunia maya. Misalnya dalam hal ekonomi. Kalau dulu belanja itu mungkin kita harus ke toko atau harus ke mall. Sekarang itu tidak perlu. Ada yang namanya belanja secara online atau yang dikenal dengan istilah online shop. Nah, itu adalah contoh saja. Termasuk, sekali lagi, termasuk masa pandemi COVID seperti sekarang ini, itu kan akhirnya kita tidak bisa memprediksi. Saya masih ingat waktu awal Februari atau awal tahun ini, termasuk ketika kita sudah mendengar virus corona ini bulan Desember 2019, saya waktu itu masih ingat, masih sempat bukan berlibur ya, ada kegiatan, ada agenda di Bali, dan di situ banyak berinteraksi dengan orang asing. Lalu kemudian 2 bulan kemudian, nah ternyata negara kita kemudian terjadi kepanikan di mana virus corona sudah merambah pada Indonesia. Akhirnya benar tanggal 16, saya masih ingat, 16 Maret 2020, kemudian pemerintah menginstruksikan pembelajaran harus dilakukan di rumah. Ya, maka sejak saat itulah kemudian sampai sekarang ini pembelajaran itu lebih banyak pembelajaran jarak jauh. Akhirnya apa? Akhirnya banyak keluhan yang muncul, baik dari guru maupun juga lebih dari siswa. Nah, inilah yang saya maksud, kita itu tidak bisa memprediksi.
Lalu yang ketiga, pembelajaran abad 21 itu menuntut terampil teknologi. Siswa output lulusan pendidikan itu diharapkan bisa dia terampil teknologi. Nah, kalau lulusannya saja itu diminta untuk terampil teknologi, seharusnya maka guru itu juga harus pinter atau terampil teknologi. Maka tidak akan lucu ya kalau kemudian siswanya diharapkan bisa lebih terampil teknologi, tetapi mohon maaf, guru tidak juga mengimbangi untuk bisa terampil teknologi. Lah, ini akan terjadi kesenjangan. Ya. Kemudian yang keempat, alasannya, reasoningnya itu adalah pembelajaran jarak jauh itu dirasa bosan, seperti di video singkat tadi. Karena bosan, kemudian siswa atau siswi sekolah menengah atas, ya, atau yang sederajat tadi, ya bukan terpaksa, ya mendingan nikah saja katanya daripada nggak ada kerjaan. Berarti kalau nikah ada kerjaannya, mungkin itu logika terbaliknya mereka. Kemudian yang kelima, perencanaan mengajar itu sebuah kepastian. Saya yakin Bapak Ibu guru yang hadir di kesempatan ini itu semuanya pasti merasakan. Ada yang jadi ASN, yang mana kalau ASN itu tuntutannya pasti luar biasa. Setiap saat itu perencanaan itu diminta untuk pertanggungjawabannya. Setiap saat mengumpulkan berkas administrasi dan sebagainya. Nah, kalau ini tidak direncanakan dengan baik, pasti nanti akan menimbulkan masalah di kemudian. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Ini menurut PLT Direktorat atau Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Pendidikan Menengah, Dikdasmen Kemendikbud, itu menyatakan, ya, Bapak Hamid Muhammad, itu menyatakan, yang pertama yang ingin saya sampaikan, PJJ itu tidak sama dengan pendidikan pembelajaran daring atau online. Jadi mohon ini kadang-kadang orang menyamakan yang namanya PJJ itu sama dengan pembelajaran daring dan luring. Kalau Bapak Ibu selama ini kan pasti lebih familiar itu menggunakan istilah pembelajaran daring. Betul ya? Ya, betul. Ya. Jadi kalau pasti tanya gimana pembelajaran daring? Padahal pembelajaran daring itu tidak sama dengan pembelajaran jarak jauh. Ya. Kalau pembelajaran daring itu pembelajaran yang online. Nah, seperti sekarang saya dengan Bapak Ibu yang ada di Sidoarjo, ada yang di Malang, ada yang di Sumeneb, Madura. Saya tidak tahu juga ini dari Bu Leni ini dari mana, mungkin dari luar Jawa mungkin ya. Ini kan apa yang namanya ya? Ini adalah pembelajaran daring ya. Ini kita belajar bersama secara daring, jadi online. Kalau saya hanya sekedar kirim file kepada panjenengan, file PPT ini melalui grup WA atau mungkin saya wapri, nah itu tidak bisa dikatakan sebagai pembelajaran daring, tetapi itu belajar jarak jauh ya, yang mana termasuk kategori luar jaringan atau luring tadi. Ini mungkin Bapak Ibu sebagai dasar dulu ya, karena sekali lagi banyak yang salah kaprah. Nah, tentang definisi pengetahuan guru, ya. Apa itu pengetahuan guru? Pengetahuan guru itu adalah proses berpikir atau nalar yang kompleks untuk membuat suatu koneksi atau hubungan antara pengetahuan yang telah dibangun dengan pengalaman belajar. Nah, itu yang dinamakan dengan pengetahuan guru. Jadi, guru itu sekali lagi yang saya garis bawahi di sini adalah dia mampu untuk membuat koneksi, membuat hubungan antara pengetahuan yang dia sudah punya, yang dia ketahui, dengan nanti bagaimana pengalaman belajar yang akan dia bangun untuk disampaikan kepada siswa. Nah, itulah yang dinamakan dengan pengetahuan guru. Ya, harus ada koneksi. Kalau misalnya, mohon maaf ya Kapunten, kalaupun kita itu sudah pinter, cerdas, sudah paham semua, tetapi ketika kita itu di dalam hal mengajar, kemudian tidak ada koneksi, tidak ada hubungan, bagaimana agar pengetahuan kita itu juga bisa tertular kepada siswa, maka itu bisa nanti akan menyebabkan suatu kendala. Ya, mungkin Bapak Ibu
merasakan sendiri dulu ketika menjadi siswa atau bahkan menjadi mahasiswa, melihat dosen kita, ini bukan untuk bukan untuk ngerasani dosen kita, bukan. Ini sebagai suatu fakta ya untuk kita, saya mencoba mengkaitkan. Kita melihat dosen kita itu kan banyak yang pinter-pinter, hebat-hebat, gelar doktor, ada yang profesor. Tetapi ketika mengajar kita dulu mungkin waktu kuliah, seolah-olah kita itu merasa kesulitan. Ya, bahasanya sekarang yang ngetren itu angel gitu ya. Kayak susah banget apa yang disampaikan, ini seolah-olah kita itu nggak paham-paham. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita menyebutnya guru, dosen itu, gak enak ini dosennya begini. Padahal sekali lagi orangnya itu pinter. Tetapi mungkin karena tidak punya kemampuan mengkoneksikan antara pengetahuan yang telah dimiliki dengan bagaimana agar itu dijadikan pengalaman belajar bagi mahasiswanya atau siswanya. Nah, itulah yang kemudian membuat kendala. Ya, begitu juga di dalam persekolahan atau antara guru dengan siswa. Ini yang harus saya sampaikan dari awal. Lalu Bapak Ibu yang berbahagia, 3 komponen dasar pengetahuan seorang guru ini sebenarnya sudah pernah dibahas dan lama sudah. Kalau tidak salah ini saya pada tahun 1985 ini kira-kira saya masih berumur 2,5 tahun lah kira-kira. 2 tahun sampai 3 tahun setengah lah. 2 tahun sampai 2,5 tahun lah. Ya. Itu sudah dicetuskan oleh seseorang bernama Lee Shulman. Itu menjelaskan bahwa guru harus mempunyai pengetahuan tentang 3 hal. Jadi ada 3 komponen pengetahuan dasar guru. Yang pertama adalah content knowledge atau CK. Yang kedua adalah pedagogical knowledge. Dan yang ketiga adalah technological knowledge. Kalau content knowledge, ya, ini terkait dengan apa yang guru ketahui. What teacher know. Atau apa yang dikuasai oleh guru. Jadi konten ini maksudnya adalah ya pembelajaran yang kita kuasai sesuai dengan basic kita. Kalau yang dia itu basicnya biologi, mungkin ngelajar di IPA, di SMP, atau mungkin di SMA, SMK itu adalah biologi mungkin. Kemudian ada yang dulu jurusannya matematika, ya dia menguasai matematika. Nah itu yang dimaksud dengan content knowledge. Jadi dia menguasai tentang apa materi yang dia kuasai. Kemudian yang kedua, kalau pedagogical knowledge atau PK, itu maksudnya adalah how they teach. Maksudnya they itu kembali kepada guru. Bagaimana guru itu mengajar. Jadi kemampuan pedagogi, ya, kemampuan bagaimana cara mengajar di situ. Kemudian yang ketiga, technological knowledge atau TK. Ya, artinya how technology use. Ya, bagaimana yang namanya teknologi itu bisa digunakan. Nah, itu yang dimaksud dengan teknologi knowledge. Dan ini merupakan 3 komponen dasar pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang guru menurut Lee Shulman. Dan ini sudah dicetuskan pada tahun 1985 ketika saya masih berusia tadi 2,5 sampai 3 tahun lah kira-kira. Nah, lalu kemudian apa di sini relevansinya? Saya coba menyampaikan dulu ya tadi. Content knowledge atau what teacher know, apa yang diketahui guru, ya ini terkait dengan faktnya dia atau sesuai dengan pengetahuan kemampuannya dia, ya. Dia yang guru yang dulu basicnya biologi atau basicnya guru IPA, ya dia tahu fakta tentang IPA itu seperti apa, konsep-konsepnya, teori-teorinya, itu dia memahami semua. Nah, itu yang dimaksud dengan content knowledge, sehingga content knowledge itu apa yang diketahui guru itu meliputi fakta, kemudian konsep, teori, dan lain sebagainya. Jadi bahasa sederhananya adalah sesuai dengan pengetahuan Bapak Ibu guru. Ya, kalau ada yang dari guru matematika di sini ya fakta tentang matematika seperti apa, konsep teori konsep perkalian,
penjumlahan, pembagian itu seperti apa, teori Pitagoras itu seperti apa. Nah, ini maksudnya ya. Lalu kemudian yang kedua, pedagogical knowledge atau how they teach, bagaimana guru itu mengajar, ini terkait dengan bagaimana guru itu memahami siswa itu belajarnya bagaimana. Ini tuntutannya sampai seperti itu. Ya. Jadi guru itu harus memahami bagaimana siswa itu belajar. Kalau di dalam teori yang berkembang selama ini kan bagaimana belajar siswa itu kan ada yang kalau tidak salah VAK itu ya. Ada yang visual, ada yang audio, kemudian ada yang kinestetik ya. Kemudian yang kedua, pedagogical knowledge ya, itu juga meliputi metode dalam mengajar yang dipahami oleh guru. Ya. Metode mengajar yang dipahami oleh guru. Termasuk juga strategi mengajar. Ya, strategi mengajarnya. Ya, kalau saya mengatakan strategi mengajar, kenapa? Karena ini saya berbicara dengan guru. Kalau secara umum kan kita sebut dengan strategi pembelajaran. Ada problem based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah, ada PJBL atau project based learning atau pembelajaran proyek, kemudian ada discovery learning, ada lainnya itu adalah inquiry learning dan lain-lainnya. Termasuk pengetahuan guru tentang bagaimana cara atau strategi untuk assessment atau penilaian. Nah, inilah yang dimaksud ranah dari pedagogical knowledge. Lalu yang ketiga, tentang technological knowledge, nah itu kan berbicara tentang bagaimana teknologi itu digunakan. How technology used. Jadi bagaimana teknologi itu digunakan. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, jangan salah kaprah ya. Kalau selama ini kalau berkaitan dengan teknologi itu pasti seperti ini. Jangan dong, jangan itu sulit sekali gimana ya. Ini bukan semata-mata bisa atau tidak mengoperasikan teknologi, apakah itu komputer atau itu mungkin software tertentu, bukan. Tetapi dalam hal ini bagaimana pengetahuan kita untuk menggunakan teknologi tersebut di dalam membantu kita sebagai guru, yaitu saat mengajar. Itulah yang dimaksud dengan technological knowledge. Bukan semata-mata saya tidak bisa komputer, dia bisa komputer. Saya bisa desain grafis, dia tidak bisa desain. Bukan itu, tetapi bagaimana komputer ini bisa saya gunakan untuk membantu saya mengajar. Itu konten atau poinnya. Ya. Nah, di sini pengetahuan tentang cara mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Jadi ke sana arahnya. Terkait dengan technological knowledge ini. Ya. Dari sini, insya Allah bisa ada gambaran, Bapak Ibu. G, ya, saya manut G gitu aja lah, insya Allah. Ya, saya itu ya berbaik sangka. Panjenengan pasti mengikuti dan pasti punya gambaran ya. Semuanya ini saya ngajari guru kok, bukan ngajari murid ya. Kalau ngajari murid ya kudu nesu-nesu. Ya, jadi ini saya berbicara dengan guru ya. Nah, oleh karena itu saya pasti meyakini panjenengan sudah punya gambaran. Ya. Nah, kembali lagi dari 3 komponen pengetahuan dasar guru, ada content knowledge, ada pedagogical knowledge, ada technological knowledge. Ini wajib Bapak Ibu dikuasai oleh seorang guru. Kenapa saya katakan wajib? Kalau nomor 1, content knowledge itu jelas itu, tidak meragukan. Panjenengan mungkin sudah ada yang lulusan S2, ya bahkan mungkin sudah sekarang sedang studi S3 mungkin ya. Kalau saya cuma S-nya di sini saja ya. Kemudian pedagogical knowledge. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi tantangan. Kalau seperti yang saya sebutkan tadi, terkadang kita melihat ada guru itu sangat menguasai sekali, kemampuannya nggak diragukan, ya. Atau mungkin saya tadi bercerita bagaimana dosen kita dulu di masing-masing kampus, orangnya pinter, gelarnya sudah profesor atau doktor, tapi kadang-kadang sekali lagi apa yang diajarkan tidak mampu kita cerna. Nah, ini bisa jadi terkait dengan pedagogical knowledge-nya itu mungkin
Ya, bukan dia yang tidak mengetahui, mungkin apa ya? Bagaimana agar memahami kita sebagai mahasiswa dulu itu kadang-kadang mungkin ya belum tergambar. Nah, termasuk sekarang posisi kita terbalik, kita sebagai seorang guru, sudahkah kita mempunyai kemampuan memahami bagaimana siswa kita itu belajar? Nah, ini kan tanda tanya, dan yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Ya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah tentang technological knowledge. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Kenapa saya katakan penting? Apakah konten dan pedagogikal tidak penting? Bukan. Ini harus semuanya dimiliki oleh seorang guru. Ya. Sama seperti sekarang. Di musim pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai seorang guru di pertengahan Maret itu kan akhirnya shock. Ya, saya katakan shock. Kaget kita ketika kita harus belajar dari rumah. Siswa itu harus belajar dari rumah. Kita bingung. Ditambah lagi ketika jelang tahun ajaran baru. Ya, ketika belum diputuskan ini ada yang menganggap nanti tanggal 13 Juli itu masuk kelas atau masuk ke sekolah. Ada yang masih mengatakan belajar dari rumah. Kan kita tambah bingung itu. Kemudian ketika diputuskan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, kita tambah bingung. Bingungnya kenapa? Ini pakai model apa yang harus saya lakukan? Kemudian bagaimana saya itu mengajarnya kalau jauh? Bagaimana siswa saya dan sebagainya? Nah, inilah yang saya katakan kemampuan teknologi itu wajib dimiliki oleh seorang guru. Apalagi di dalam pembelajaran abad 21 seperti yang saya singgung di awal, itu menuntut keterampilan teknologi baik itu guru, lebih-lebih siswa sebagai output atau lulusan yang diharapkan dari pendidikan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, komponen atau 3 komponen ini ternyata dia beririsan. Ya. Ternyata beririsan. Nah, sebelumnya saya coba ingin menegaskan dulu sesuai topik kita, apa itu TPACK? TPACK itu kan singkatan Bapak Ibu. T-nya itu adalah technological knowledge tadi, tentang teknologi. P-nya itu adalah pedagogical. A-nya itu kan hanya N, ya, N saja. N itu tambahan. Kemudian C-nya itu adalah konten, tentang materi yang dikuasai. K-nya itu adalah knowledge. Jadi TPACK itu adalah technological, pedagogical, and content knowledge. Jadi pengetahuan seorang guru tentang konten, materi yang dia kuasai, kemampuan guru dalam bagaimana dia itu mengajarnya, atau strategi mengajar dan teknik asesmennya, termasuk kemampuan guru untuk menggunakan teknologi dalam membantu proses dia mengajar. Itulah yang saya maksud dengan TPACK. Ya. Nah, bagaimana hubungan 3 komponen dasar pengetahuan yang saya jelaskan tadi? Ada konten, ya, materi, ada teknologi, ada pedagogik. Nah, ternyata itu saling beririsan, Bapak Ibu. Seperti diagram Venn. Kalau di sini ada guru matematika. Ya. Nah, yang pertama adalah content knowledge. Content knowledge. Bapak Ibu kelihatan semua, nggih? Ya, tentang ya. Content knowledge itu beririsan dengan pedagogical knowledge, itu membentuk yang suatu irisan yang disebut dengan PCK, yaitu pedagogical content knowledge. Jadi pengetahuan, nah di sini pengetahuan tentang bagaimana cara untuk mewakili atau merumuskan subjek atau materi yang akan diajarkan itu agar menjadi mudah dipahami oleh siswa. Jadi irisan antara konten itu artinya materi atau subjek, ya kita bisa mencarinya bab apalah itu mungkin paling gampangannya. Kemudian beririsan dengan pedagogical, kemampuan kita untuk mengajar, strateginya, modelnya, apa seperti apa. Nah, itu beririsan membentuk yang namanya PCK, Pedagogical and Content Knowledge. Ya. Yang saya garis bawahi tadi, itu tadi.
ya akan diajarkan itu mudah dipahami oleh siswa. Nah, ini butuh kemampuan kita. Ya, saya masih ingat dulu, ya ini karena ada teman saya ini lumayan 1, 2, 3 teman kuliah. Saya yakin kalau saya sebut merek dosen ya pasti tahu. Tapi saya tidak mau nyebut merek dosen, ya. Ya, jadi sebentar. Ini ada gangguan sebentar, nggih. Sebentar. Ya, mohon maaf ya, ada gangguan sebentar. Jadi sekali lagi, irisan dari content knowledge dan pedagogical knowledge ini, dia membentuk yang namanya PCK, ya, pedagogical and content knowledge. Jadi bagaimana kemampuan atau pengetahuan guru tentang merumuskan materi itu yang mudah diajarkan, ya. Nah, kalau tadi saya sebut mungkin dosen, ada dosen kita itu pinter. Saya lagi-lagi menyinggung, ya. Sangat pintar sekali. Saya mengakui keilmuannya luar biasa. Tapi kadang-kadang ketika kita diajar oleh dosen tersebut, kita tuh kadang-kadang nggak paham-paham. Nah, bukan karena beliaunya itu nggak pintar, nggak menguasai, tetapi mungkin ini dari segi pedagogikalnya itu, ya. Nah, ini barangkali sebagai refleksi bagi saya sebagai seorang guru juga dan juga mungkin panjenengan, bagaimana kita itu meningkatkan kemampuan pedagogikal kita. Bagaimana strategi mengajar yang digunakan, modelnya seperti apa nanti, bagaimana ketika siswa belajarnya seperti ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan pedagogical knowledge yang kemudian beririsan dengan content knowledge, pengetahuan tentang materi, itu menghasilkan rumusan bagaimana materi ini bisa kita sampaikan dengan mudah. Maksudnya mudah itu mudah dipahami oleh siswa kita. Ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang berikutnya, content knowledge itu juga bisa beririsan dengan technological knowledge. CK beririsan dengan TK, maka apa hasil irisannya? Hasil irisannya adalah TCK atau yang dikenal dengan istilah technological and content knowledge. Apa itu? Bagaimana pengetahuan tentang bagaimana teknologi itu bisa menciptakan representasi yang baru untuk konten atau materi yang lebih spesifik. Ya. Bisa juga pengetahuan tentang bagaimana konten atau materi itu dapat diteliti yang mana itu diwakili oleh teknologi. Ya, misalnya ini simulasi komputer, bagaimana mempelajari pergerakan kerak bumi. Ya, mungkin yang ngajar geografi. Kita kan tidak bisa itu mempelajari tentang kerak bumi itu bagaimana pergerakan lempeng bumi itu seperti apa, lapisan bumi. Kita kan tidak bisa. Maka mungkin dengan teknologi yang canggih sekarang, dengan adanya komputer itu mampu kemudian membuat simulasi. Oh, ternyata seperti ini. Ya, kita kan sekarang banyak melihat video-video. Nah, itulah yang dimaksud dengan technological and content knowledge. Ya, mungkin Bapak Ibu membuat kalau yang dari kayaknya saya melihat di sini semuanya rata-rata sains atau IPA, kecuali Bu Bude Alfia tadi yang memang beliaunya itu dari guru TK. Ya. Tapi kayaknya dari guru TK ini menarik sekali, saya insya Allah ya. Kalau kita bisa mengemas materi yang akan diajarkan. Halo, wah Bu Devia kayaknya lagi ditinggal ini. Ini saya menjelaskan TK ini. Ya. Ya, jadi kalau misalnya di TK, nah ini mohon maaf ya Bu Devia ya. Jadi kalau di TK itu bagaimana materi yang mungkin sederhana bagi kita, tapi itu kalau dikemas menarik dengan teknologi, itu jadi justru sangat berkesan bagi siswa. Saya melihat sendiri anak saya yang ketiga, itu yang paling kecil. Ini kan sekarang lagi TKA gitu ya. Karena belajar di rumah,
Kemudian saya mencoba untuk menyarankan kepada gurunya, Bu, bikinkan video saja Bu, daripada Ibu video call, ya pakai Zoom, itu kan banyak kuota. Nah, bagaimana dengan menggunakan video itu, Ibu atau guru TK, itu mengajarkan tentang hadis. Misalnya hadis tentang jangan marah. Nah, ketika saya berikan contoh-contohnya seperti ini, nah, kemudian guru tersebut membuat, lalu kemudian dikirim ke anak saya jadi senang. Senangnya apa? Ya, akhirnya seperti merepresentasikan begitu ya. Jadi seperti merepresentasikan kehadiran guru. Misalnya, ketika membahas tentang hadis tidak boleh marah. Nah, lalu kemudian dengan ekspresinya guru itu, dia tidak misalnya jangan marah dan ini dengan ekspresi. Nah, itu ternyata ketika dilihat oleh siswa itu ternyata jauh lebih mengena. Nah, akhirnya anak saya itu dia meniru apa yang dilakukan oleh gurunya di dalam video itu. Nah, inilah yang saya maksud, kemampuan guru menggunakan teknologi itu untuk membantu mengemas agar konten itu lebih menarik dan diterima oleh siswa. Nah, kalau kita hanya mengajarkan melalui voice note misalnya, atau suara, atau mungkin hanya bacaan, ya itu kan kadang-kadang untuk anak TK ya, mohon maaf ya, untuk anak TK dulu ya, itu kan terkadang ada kendala itu, nggak ada pengaruh terkadang. Tapi kalau dengan teknologi, misalnya dengan di video, diberikan aksesoris bagaimana ekspresi kita ketika mengajar, nah itulah yang kemudian dicontoh oleh seorang murid, ya, khususnya murid-murid TK. Ya. Dan saya kira banyak lagi, misalnya ada nasihat agar bisa mandiri, buat aja nyanyian. Ya, buat aja nyanyian. Ini untuk anak TK, anak SD saya kira masih relevan. Tapi kalau anak MTS, anak SMP, anak SMA mungkin kurangi. Karena kalau nanti kalau nanti masih dengan seperti itu, biasanya diplesetkan ke lagu-lagu, mohon maaf ya, lagu-lagu yang sekarang populer di TikTok, di Instagram, like dan sebagainya itu ya. Itu ya. Nah, nanti akan saya coba sharekan kepada panjenengan. Ini pengetahuan nanti, contoh dari pengetahuan. Saya coba sharekan dulu ya. Contoh dari bagaimana penggunaan teknologi untuk mengemas materi. Saya stop dulu yang ini. Nah, oke, sebentar. Saya sharekan yang ini, ada video. Sebentar. Ini ada trouble masih. Sebentar, ada trouble. Ya, saya sharekan di video ini. Sebentar. Nah ini lagi-lagi di Sidoarjo. Ratusan siswa SD dan SMP di Magetan, Jawa Timur terancam tidak bisa menikmati bantuan subsidi kuota internet untuk pembelajaran dan lebih mudah dan menyenangkan. Nah ini. Inilah keseharian dari Alia Safa Kamila, seorang siswa kelas 11 di sela-sela belajar daring di rumahnya di kawasan Istana Mentari, Sidoarjo, Jawa Timur. Selama 2 minggu, ia sibuk bermain TikTok, tapi bukan untuk beradu joget. Dengan TikTok ini, ia memberikan berbagai pelajaran kepada teman-temannya yang mengalami kesulitan belajar selama masa pandemi COVID-19. Alia mengaku, awalnya merasa prihatin kepada teman-temannya yang masih merasa kesulitan di masa belajar daring, hingga akhirnya membuka jasa untuk memberikan pelajaran di aplikasi TikTok. Ya, ini contoh sekali lagi Bapak Ibu, contoh saja sekali lagi. Ini bagaimana, ini siswa, bukan seorang guru, siswa dengan teknologi yang sekarang lagi booming untuk kalangan seusianya, yaitu tentang TikTok, dia kemudian memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan ini. Nah, inilah yang saya maksud tadi, kemampuan bagaimana mengemas materi itu dengan baik sehingga bisa diterima oleh siswa yang lain. Nah, inilah yang saya maksud dengan
technological and content knowledge. Ya. Saya lanjutkan untuk presentasinya tadi. Ya. Nah, ini yang ketiga yaitu adalah pedagogical knowledge, itu kemudian beririsan dengan technological knowledge yang kemudian membentuk irisan yang namanya TPK atau technological and pedagogical knowledge. Apa itu? Bagaimana mengajar dengan menggunakan teknologi. Kemudian merencanakan dan merancang pelajaran yang mengintegrasikan teknologi. Berikutnya mengerti bagaimana mengimplementasikan dalam pembelajaran dan strategi serta teknik untuk lesson planning atau membuat perencanaan mengajar, tutorial, dan lain-lainnya. Nah, itulah maksudnya kemampuan kita untuk menggunakan teknologi dalam strategi mengajar kita. Nah, inilah yang saya katakan sangat relevan dengan keadaan pembelajaran jarak jauh saat ini atau PJJ saat ini. Kalau panjenengan tidak punya kemampuan ini menggunakan teknologi dalam mengajar, panjenengan nanti susah. Ya, kalau hanya ngirim file materi, pasti orang tua protes. Masa ibunya yang ngajarin? Nah, gitu nanti ya. Saya lanjutkan. Nah, seperti inilah akhirnya irisan dari ketiga komponen tadi. Ya, yaitu TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge adalah kerangka pengetahuan yang dimiliki oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dan rencana memilih alat yang sesuai dengan strategi yang sesuai dan kegiatan untuk mengajar dengan teknologi. Tapi diingat, tujuan utama bukan bagaimana menggunakan alat teknologi tersebut, bisa atau tidak, tetapi bagaimana mengajar menggunakan dengan teknologi. Maka di sini kemudian irisannya seperti ini. Ya, technological knowledge TK dengan pedagogical knowledge dan CK itu nanti membuat irisan di tengah-tengah yang kemudian disebut dengan technological pedagogical content knowledge. Ya. Nah, ini secara garis besar seperti ini. Ya. Yang mengintegrasikan bagaimana materi pengetahuan dan seterusnya. Nanti bisa panjenengan pelajari sendiri, nanti file ini saya akan kirimkan. Ya. Nah, relevansinya apa dengan PJJ sekarang? Pembelajaran jarak jauh memberikan kesempatan guru untuk lebih kreatif. Ya, sekali lagi tuntutan kreativitas dari guru itu sangat penting. Kemudian yang kedua, selama PJJ, guru harus menguasai pengetahuan teknologi atau platform pembelajaran. Mungkin di sini sudah ada yang pakai Google Classroom, ada yang pakai Skologi, ada yang pakai Edmodo, Model, kemudian ada lagi yang namanya Dojo Class, dan lain-lainnya. Ya. Atau mungkin yang paling sederhana, pakai WA Group. Itu mungkin yang digunakan. Selama PJJ, guru harus menguasai konten yang terintegrasi dengan dunia maya. Ya, contohnya video pendukung. Ya, kalau selama pembelajaran jarak jauh ini panjenengan tidak diselengi dengan video pembelajaran atau mungkin tidak disertai dengan hal-hal yang bersifat menghibur menggunakan teknologi, apakah itu dalam bentuk video atau mungkin dalam bentuk game yang sesuai dengan konten materi, nah maka itu akan menjadi bosen. Seperti tadi, seperti di video yang awal, video yang kedua, siswa akhirnya tidur saat guru mengajar. Bayangkan, panjenengan ngajar, siswanya tidur. Gimana coba rasanya? Ya, sakitnya kan tuh di sini ya. Ya, ini contoh saja. Nah, video pendukung sekali lagi di era pembelajaran jarak jauh yang harus disediakan oleh Bapak Ibu guru. Ini saran saya ya, saran saya pribadi. Video pendukung yang harus panjenengan siapkan, entah pakai platform apapun nanti, tolong panjenengan siapkan yang namanya video apersepsi. Video apersepsi itu mungkin durasinya pendek saja, 1 sampai 2 menit saja, seperti di awal. Kenapa saya menayangkan video dulu? Itu sebagai apersepsi. Apersepsi pembahasan kita kali ini tentang teknologi
atau technological, pedagogical, and content knowledge yang kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh. Ya, videonya apa? Videonya siswa merasa bosen, kemudian siswa merasa nggak tahu bosen, mungkin yang ngantuk gitu, tidur. Nah, ini kan berarti ada masalah. Bagaimana kita itu meng-create pembelajaran dari konten, dari strategi mengajar, dari teknologi yang kita gunakan. Itu relevan. Makanya kemudian saya gunakan upper sensi. Ada video motivasi untuk memberikan semangat bagi mereka, semangat belajar. Dan bisa juga video tutorial. Mungkin yang IPA di sini, guru IPA, bagaimana tutorial untuk melaksanakan praktek atau praktikum tertentu, misalnya untuk sistem pencernaan. Bagaimana tutorial menguji bahan makanan. Ini mengandung karbohidrat, kemudian mengandung protein dan sebagainya. Itu kan ada cara tutorial sederhana dan itu bisa digunakan. Bagi guru TK juga begitu. Ya, saya tadi mencontohkan. Ya, ini mungkin untuk Bu Devia lagi ya, karena di sini ada guru TK. Itu bagaimana? Misalnya mengajarkan anak mandiri, pakai baju sendiri untuk anak TK. Ya, mungkin diberikan video contoh tutorial bagaimana. Oh, harus pakai dari tangan mulai dari yang kanan dulu, lengan kanan, kemudian lengan kiri, kemudian dikancing, ya. Kemudian menyisir rambut dan sebagainya. Itu kan bisa dikatakan tutorial. Dan itu sangat menarik sekali saya kira. Seperti yang saya contohkan tadi, anak saya ketika dijelaskan oleh gurunya tentang hadis, ya, tidak boleh marah. Akhirnya apa? Sampai sekarang dia kalau mungkin kakaknya atau saya mungkin agak sedikit suaranya keras itu pasti dia la taghdab. Nah, jadi dengan ekspresi seperti mencontoh yang disampaikan guru. Nah, itulah yang saya maksud video tutorial atau video motivasi ataupun video pembelajaran yang dimaksud, itulah yang kemudian mengena. Bisa juga infografis pendukung materi. Ya, data seperti ini kenaikannya. Ya, misalnya jumlah oksigen pada pengamatan fotosintesis, menit kesekian, menit kedua, pakai grafik, itu bagus saya kira. Ya. Jadi selama PJJ, guru harus menguasai pengetahuan pedagoginya. Karena apa? Karena PJJ beda dengan tatap muka. Ya. Beda dengan tatap muka. Kalau tatap muka mungkin kita seperti dalang. Apa aja langsung kita begini. Tapi kalau PJJ itu ada jarak yang memisahkan kita. Ya, jaraknya terlalu jauh. Belum lagi sinyal yang lelet. Nah, ini kemampuan pedagogi, strategi mengajarnya itu perlu betul-betul ditingkatkan oleh seorang guru. Ya. Nah, bagaimana tahapan menyusun RPP berbasis TPACK atau menyusun desain pembelajaran? Ini mungkin yang ditunggu ya. Jadi langsung saya coba melompat ke sana. Yang pertama adalah buka silabus. Jadi Bapak Ibu silakan buka silabus. Ya, silakan buka silabus. Kemudian lihat KI, KD atau kompetensi inti. Biasanya itu yang dilihat adalah kompetensi dasar ya biasanya yang lebih banyak sering digunakan untuk menyusun suatu perencanaan ya. Nah, kemudian analisis materi apa saja yang bisa diprioritaskan untuk peserta didik atau memilih materi esensial. Ya, kalau di tempat saya, ya mungkin Bu Lisma sudah tahu di sini dan mungkin juga Pak Imam atau Bapak Ibu yang lain ya di tempat lain itu bisa mencontoh ada pemetaan KD selama COVID ini. Ini contohnya ya. Coba saya klik dulu. Sudah terlihat, nggih? Sudah terlihat? Ya. Nah, oke, sudah terlihat seperti ini kira-kira. Ya, jadi pemetaan kompetensi dasar selama masa transisi pandemi ini, saya coba buat itu adalah meracik KD dari semester ganjil dengan semester genap itu saya mencoba menggabungkan. Ya, saya mencoba menggabungkan. Menggabungkannya bagaimana? Milih KD keberapa yang itu relevan, lalu kemudian saya jadikan satu di situ. Nah, kalau di sini lihat ya ada beberapa KD yang kadang tidak urut. Nah, ini contoh. 3.1, kemudian 3.2, 3.3, 3.4, langsung 3.6. Nah,
Ini saya mencoba untuk relevansinya seperti apa. Contoh seperti ini juga ini. Nah, 5 baru di sini di semester genap. Ya. Kemudian ini 3.7, 3.8-nya di bawah. Jadi ini yang dimaksud dengan bagaimana kemampuan kita untuk menganalisis materi esensial selama masa pandemi ini. Ya. Nah, kembali lagi ke sini. Itu yang pertama ya. Jadi silahkan Bapak Ibu itu membuat pemetaan KD sesuai mapel yang ampu, yang diajarkan ya. Jangan lupa ya, silahkan koordinasi dengan bagian kurikulum. Kalau di sini kebetulan ada yang kepala sekolah, ada Bu Elvia, wah itu lebih enak lagi karena kepala sekolah bisa memutuskan. Gini loh nanti ininya, nah dan seterusnya ya. Lalu kemudian yang kedua, saya mencoba yang namanya konten video materi esensial. Seperti ini. Apa maksudnya? Saya merencanakan selama pembelajaran PJJ ini, saya ingin strategi mengajarnya menggunakan video pembelajaran. Ya, menggunakan video pembelajaran. Saya kemudian nanti share di YouTube channel sekolah, anak-anak diminta untuk melihat. Nah, bagaimana konten dari materi video itu? Ya, ini konten materinya, apa yang menjadi poin penting atau materi esensial di KD atau materi atau bab yang kita pilih. Misalnya tentang, contoh saja ya, pencernaan. Nanti saya akan berikan contoh pencernaan. Pencernaan itu kan bisa meliputi makanan, mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, dan seterusnya. Jenis-jenis makanan. Kemudian yang kedua bisa juga submateri kedua tentang organ pencernaan beserta fungsinya. Yang ketiga tentang proses pencernaan. Lalu yang keempat penyakit atau kelainan yang berhubungan dengan pencernaan. Nah, ini kan ada 4 pertemuan. Lalu kemudian saya memilih satu materi esensial, yaitu bagaimana proses pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, itu yang kemudian saya ambil, saya gunakan untuk pembelajaran pada materi sistem pencernaan. Lalu bagaimana dengan makanan, organ pencernaan, penyakitnya? Harapannya siswa bisa belajar mandiri. Mungkin mereka membaca dengan modul yang kita berikan, atau mungkin dari buku paket yang mereka pinjam, atau cari juga di internet yang lain. Nah, sedangkan proses pencernaan itulah yang kemudian menjadi pokok bahasan saya selama COVID ini. Nah, maka itulah yang kemudian saya buat video pembelajarannya. Sampai ada di sini. Kira-kira kontennya apa? Misalnya ini tentang kelas 7, klasifikasi makhluk hidup. Ciri makhluk hidup itu apa? Cara mengklasifikasinya apa? Nah, itu ada nanti di dalam konten video. Nah, apakah harus seperti ini? Ya, tidak harus. Monggo. Yang penting, saran saya tadi, cari atau analisis materi esensialnya berdasarkan kompetensi dasarnya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saran saya Bapak Ibu, ini saran. Boleh dilakukan, boleh tidak, tapi ini saran saya. Silahkan panjenengan membuat chapter design atau desain bab. Nah, apa desain bab itu? Desain bab itu adalah bagaimana kita merencanakan satu bab itu menjadi berapa pertemuan, targetnya tiap pertemuan apa, dan seterusnya. Nah, ini contoh chapter desain yang saya buat. Tadi masalah pencernaan. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini kan kompetensi dasarnya. Submaterinya di sini ada berapa? Ada 4 seperti yang saya sebutkan tadi. Ada makanan, organ pencernaan, proses pencernaan, penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Saya jadikan 4. Lalu kemudian masing-masing itu saya mencoba untuk membuat ini. Inti pelajarannya apa? Nah, yang saya garis tebal ini inti pelajarannya, sedangkan yang di bawah ini cara belajarnya, cara belajar siswa. Misalnya, saya fokus saja ya langsung ke proses pencernaan makanan, karena ini materi esensi bagi saya. Harapannya organ, makanan itu mereka baca sendiri. Nah, maka harapannya apa? Melalui media pembelajaran yang disediakan guru, itu mereka melihat bagaimana proses pembelajaran. Mereka juga bisa melakukan eksperimen sederhana.
Nah, eksperimen itu saya berikan tutorialnya, kemudian saya masukkan dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya. Kemudian strateginya apa? Saya menggunakan yang namanya 2 pendekatan, yaitu pakai asinkronus, ya, dan juga secara sinkronus. Kalau secara asinkronus menggunakan video pembelajaran, kalau secara sinkronus menggunakan Zoom meeting seperti ini. Ya. Kenapa kok menggunakan Zoom meeting? Ya, kenapa saya menggunakan Zoom meeting? Ya, karena harapannya setelah mereka mempelajari mereka melakukan percobaan di rumah, mereka bisa menjelaskan kira-kira seperti apa nanti hasil yang mereka lakukan selama di rumah. Ya, itu kira-kira terkait dengan penggunaan asinkronus maupun sinkronus distance learning tadi. Ini contoh yang namanya chapter design yang pernah saya buat. Ya, yang saya buat ini. Nah, ini baru 1 KD. Lah bagaimana kalau ada 5 KD ya panjenengan buat. Apalagi di masa pandemi ini kan oleh Mas Menteri dibolehkan untuk tidak menuntaskan kurikulum. Makanya saya gunakan kesempatan itu untuk membuat target sendiri secara mandiri, ya. Karena mungkin ini berbeda ya di sekolah saya dengan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kalau di sekolah saya itu pembelajarannya 1 mapel itu 2 minggu sekali. Kenapa 2 minggu sekali? Karena di tempat saya itu ada 16 mapel, maka harus dibagi. Ya, setiap hari hanya 2 mapel, maka harus berbagi begitu ya. Baik, kembali lagi, saya teruskan sekali lagi nanti kalau ada pertanyaan nanti silakan pakai room chat, ya. Pakai room chatnya. Yang berikutnya menentukan metode yang sesuai untuk mengukur kemampuan siswa. Yang keempat, pilih platform pembelajaran yang sesuai, lalu kemudian tuangkan dalam RPP. Nah, ini contoh RPP yang saya buat secara sinkronus, ya, secara sinkronus dulu. Si loading. Nah, ini. Ya. Ini adalah secara sinkronus. Jadi pembelajaran jarak jauh, saya mengambil sinkronus, pakai WA Group, Zoom Meeting juga. Ya. Ini. Caranya seperti ini. Nah, komponen TPACK-nya di mana? Di sini Bapak Ibu. Di komponen kanan ini. Bisa jadi insya Allah panjenengan lihat. Nah ini, kan ada ini ya. Ada komponen TPACK. Oh ternyata siswa ditunjuk apa? Untuk persepsi. Ya. Untuk persepsi misalnya ditunjukkan video. Oh berarti dia termasuk technological knowledge. Kemudian siswa ditanya apa? Ya. Nah, sesuai dengan video persepsi tadi. Oh, berarti dia masuk kategori PCK, Pedagogical and Content Knowledge. Bagaimana pengetahuan itu, ya, strateginya agar mereka bisa mengekspor pengetahuan itu, saya gunakan tadi pertanyaan yang demikian, ya. Maka itu termasuk kategori PCK. Kemudian, ayo tujuan pembelajaran hari ini, ayo kita cari proses manusia bergerak. Nah, ini termasuk konten, content knowledge. Bagaimana nanti mereka bisa mencari jawabannya. Ini termasuk content knowledge. Dan ini, ya, saya agak panjang ya, karena di sini sudah adzan, mungkin di panjenengan sudah adzan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya scroll pelan-pelan saja. Nah ini, ya. Di sini ada problem solving. Kenapa saya katakan problem solving? Karena di sini biasanya kita itu kan memberikan kesempatan siswa untuk berpikir secara mandiri dulu. Kalau di dalam kelas itu kan biasanya secara berkelompok. Ya, kalau ini kan di rumah masing-masing mungkin secara mandiri. Ya, kira-kira kita berikan soal LKPD. Ya, kemudian mereka menemukan. Melihat buku, observasi, dan seterusnya. Jadi ini saya berikan semacam ini, aktivitas siswanya. Nah ini masuk ada yang pedagogical knowledge, ada yang TCK,
ada yang PK, nah, kemudian ada yang TPCK, yaitu guru memberikan penguatan. Nah, ini kemampuan kita. Kita menggunakan PPT, nah itu termasuk teknologi. Kemudian strateginya, pedagoginya itu masuk. Bagaimana memberikan penguatan siswa? Oh, saya tuh menggunakan PPT, caranya saya menjelaskan seperti ini. Nah, termasuk kontennya di situ ada. Maka ini termasuk kategori TPCK atau TPACK. Nah, ini termasuk TPK. Ini kira-kira. Mungkin panjenengan muncul pertanyaan, apakah harus seperti itu diberikan komponen TPACK? Tidak. Saya berikan seperti ini agar panjenengan memahami. Ini kira-kira sudah terpakili enggak komponen TPACK-nya? Teknologikalnya sudah ada belum? Pedagogikalnya sudah ada belum? Kontennya sudah ada belum? Kemudian TCK-nya ada? PCK-nya ada apa tidak? Kemudian TPK-nya ada apa tidak? Nah, itu saja memudahkan. Nanti kalau panjenengan bikin RPP sendiri, tidak usah diberikan seperti ini, tidak usah, tidak apa-apa. Ya, yang penting panjenengan paham, oh ini sudah ada TPACK-nya. Oh ini sudah ada aspek pengetahuannya ada, aspek materinya ada, aspek pedagogikalnya ada teknologinya juga ada. Yang penting panjenengan tahu, saya kira cukup, tidak usah harus diberikan komponen seperti ini. Ini karena saya share kepada panjenengan biar memahami, maka kemudian saya berikan komponen TPACK seperti ini. Ya, ini sekali lagi contoh. Ini contoh LKPD-nya, maka saya berikan semacam bacaan begitu, paragraf bacaan. Mereka menganalisis. Dari sini saya minta mereka untuk menganalisis. Mengapa pesepak bola yang mengalami cedera tidak bisa bermain? Nah, harapannya setelah membaca ini. Ya. Nah, nanti panjenengan bisa tambahkan, itu soal hot atau tidak, itu monggo, silahkan. Sesuai kemampuan panjenengan semua. Kalau guru TK, ini mohon maaf lagi, saya singgung guru TK, karena kemarin banyak yang bertanya, guru TK boleh ikut apa enggak? Lagi-lagi saya singgung, guru TK gimana? Ya enggak apa-apa, seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin RPP-nya lebih simpel. Ya. Kalau saran saya, untuk TK itu lebih tepatnya bukan RPP sih kalau menurut saya. Mohon maaf ya kalau mungkin saya keliru. Kalau TK itu lebih tepatnya itu adalah skenario pembelajaran saja. Ya, skenario pembelajaran. Apalagi ini pembelajaran di rumah. Misalnya menggunakan video, bagaimana skenario videonya itu? Ya, oh mungkin awal di pembukaan guru mengucapkan salam, menanyakan kabar dengan siswa apa kabar siswa, kemudian mengajak siswa untuk bernyanyi dulu sebentar ya. Tentu nyanyinya di sini bukan nyanyi yang artinya yang tetap mendidik ya. Ya, misalnya diberikan nyanyian penyemangat. Ya, misalnya nyanyian Asmaul Husna. Ya harapannya siswa senang. Itu kalau guru TK gitu loh ya. Kalau untuk guru SD mungkin kelas 1, 2, 3 masih relevan. SMP, SMA ya dikasih seperti apa? Mungkin kasih pantun lah. Ya nanti saya contohkan ada contoh skenarionya seperti apa. Ya. Mungkin itu dulu untuk yang secara sinkronus ini. Masih ada 2 lagi. Ya, ini. Yang ada 2 dan 3 ini sama-sama asinkronus. Ya, RPP yang tidak sinkron dalam pembelajarannya. Yang pertama saya menggunakan asinkronus pakai grup WA. Ya, sebentar. Nah ini, saya pakai grup WA. Saya juga pakai modul dalam bentuk digital. Saya kirim filenya. Ya, ini. Hampir sama, ada tujuan pembelajarannya sama. Tapi yang membedakan di sini, nah aktivitasnya apa? Ya, skenario pembelajarannya. Pagi hari, ini contoh saja ya. Pagi hari, guru memulai dengan mengucapkan salam dan bertanya kabar setiap siap, ya kabar siap, ya beserta keluarganya. Ini maksudnya siswa ya, bukan siap. Ya. Serta memberi motivasi pentingnya belajar di rumah. Ini dikirim via WA grup orang tua di sini, WA grup orang tua. Ya.
Kemudian voice note, via voice note. Kalau mau pakai chat boleh, ya silahkan. Pakai voice note boleh. Kemudian tak lupa guru mengirimkan link video pembelajaran, ya, yang mana linknya itu biasanya pakai YouTube channel madrasah atau sekolah. Kemudian ada e-modul yang di dalamnya terdapat LKPD, linknya, saya berikan linknya seperti ini, lewat WA Group. Lalu kemudian guru memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Nah, kemudian baru pada kegiatan inti ada stimulasi, kemudian ada yang tidak tampil. Ngapunten ini tampil mboten nggih? Halo? Adakah yang bisa menjawab? Tidak tampil. Masya Allah. Belum. Astagfirullah. Yang pertama tadi tidak muncul nggih? Iya, makanya saya tampilkan tidak ada. Ya Allah, pantesan kok saya kayaknya ngomong sendiri. Oh gitu ya. Geng, coba saya ini ya. Coba saya ini dulu. Allahu Akbar. Ya, maaf. Wah. Saya kadung semangat ini kok ternyata enggak ini ya, ternyata enggak tampil ya. Sebentar. Oke. Yang ini tampil? Ampun. Sudah? Sudah tampil. Oke. Nah, berarti ya ini contoh dari yang saya jelaskan barusan. Kalau yang pertama sudah saya tutup tadi. Ini contoh saja yang saya sampaikan barusan terkait dengan bagaimana dari menggunakan WA Group dari awal itu. Ya, menggunakan WA Group. Nah, di sini ada stimulasi, guru meminta siswa untuk menonton video pembelajaran. Ya, nah ini termasuk TPK, juga ada TCK-nya, ya. Ada penggunaan teknologinya karena melalui video pembelajaran terkait dengan konten, terkait dengan cara mengajar juga. Nah, di sini ada semua, identifikasi masalah. Ini saya menggunakan pendekatan discovery learning. Ini pada materi sistem pencernaan. Jadi kalau Bapak Ibu saya gambarkan dengan RPP ini, karena ini saya pakai asinkronus ya Bapak Ibu, asinkronus, maka saya di awal itu mengirimkan PA ke grup orang tua, menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang ini, silakan anak-anak bisa melihat video pembelajaran di YouTube ini. Ya. Nah, berikutnya guru meminta siswa untuk menonton. Ya. Nah, selanjutnya siswa juga diminta untuk membaca modulnya, ya, tentu dengan pendampingan orang tua harapannya. Baru kemudian guru juga memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Nah, ini harapannya siswa itu bisa standby di grup chat grup WA. Ini untuk yang pertama, asinkronus yang pertama, gitu. Tentu dengan didampingi orang tua, membaca modul, mengerjakan, lalu kemudian LKPD-nya itu dilakukan percobaan di rumah. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, kebetulan untuk sistem pencernaan itu saya buatkan ada LKPD-nya. Nanti LKPD-nya di tampilan berikutnya. Ya. Lalu setelah selesai mereka harapannya bisa mengumpulkan hasil pekerjaannya itu, ya, pekerjaan LKPD-nya itu, tetapi tidak real time. Tidak saat itu juga. Mungkin siswa masih mencari bahannya, kemudian siswa masih menyiapkan sesuatu dan sebagainya. Makanya kemudian di asinkronus yang pertama ini saya hanya membutuhkan 40 menit saja. 10 menit pertama pembukaan, 10 menit kedua kegiatan akhir, dan 20 menit itu kegiatan intinya hanya ya tadi memandu saja, memandu. Dan memberikan kesempatan siswa barangkali ketika membaca modul atau membaca LKPD-nya itu mungkin ada yang kesulitan.
Misalnya, Bu, ini harus diapakan, Pak, ini bagaimana kalau ini harapannya muncul di situ. Tapi kalau siswa tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Makanya hanya singkat. Ya. Nah, ini termasuk asinkronus yang pertama. Ya. Saya contohkan asinkronus yang kedua, ya Bapak Ibu. Ya, mohon maaf. Saya sharekan dulu. Nah, ini sudah kelihatan ya? Ya. Nah, ini materinya sama, tetapi saya di sini menggunakan YouTube channel, WA Group tetap untuk memberikan informasi, tetapi di sini saya strateginya adalah full video pembelajaran. Full video pembelajaran. Ya, full video pembelajaran. Sebentar, saya contohkan video pembelajarannya. Sebentar. Oke. Wah, kayaknya videonya nggak ketemu ini. Videonya nggak ketemu. Coba ini dulu. Sambil nanti bertanya, nanti saya siapkan. Mungkin di link yang lainnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi lebih mirip kepada isi di RPP. Kalau saya mengatakan itu skenario pembelajaran, skenario pembelajaran sih sebenarnya. Ya, itu lebih seperti skenario di dalam video itu apa isinya. Misalnya saya ada openingnya, kemudian ada atensinya, ada persepsi. Ya, di sini sudah ada analisanya, komponen TPACK-nya. Ada TPK, itu Technological Pedagogical Knowledge, dan lain-lainnya. Nah, ini sebenarnya sudah ada. Memberi tantangan, anak-anak ada yang bisa bantu saya mengingat organ pencernaannya sudah dipelajari SD. Harapannya ada yang menjawab. Ya, ini walaupun di rumah ya, menjawab sendiri. Ya, karena ini kan saya melalui video pembelajaran. Kemudian memberikan tanggapan, kemudian diminta anak-anak untuk mengerjakan LKPD dalam bentuk percobaan sederhana, hampir sama seperti tadi. Nanti bisa panjenengan pelajari. Nah, contoh LKPD-nya seperti ini. Nah, mengetahui proses pencernaan makanan dalam tubuh. Alatnya apa? Cara kerjanya seperti ini. Nah, harapannya siswa ketika mengerjakan di rumah itu, dia mengikuti cara kerja ini dan saya minta mereka untuk merekam. Jadi di video pembelajaran itu saya sampaikan, anak-anak silahkan dikerjakan di rumah, ya karena ini bahannya gampang, minta bantuan Bapak Ibu untuk menyiapkan. Lalu kemudian silahkan setiap tahapannya itu direkam dalam bentuk video, lalu kemudian setelah selesai baru kemudian dikirimkan ke saya. Nah, dari situ itu menjadi penilaian Bapak Ibu. Dan ini termasuk penilaian keterampilan siswa. Bagaimana dia itu bisa menghasilkan video pembelajaran yang baik. Makanya di dalam teknik penilaiannya saya berikan seperti ini, produk video, proses, dan hasil percobaan di rumah. Pengetahuannya apa? Penilaian pengetahuannya itu soal tantangan, saya katakan tantangan, atau soal diskusi yang harus diselesaikan di dalam LKPD tadi. Ya, ini kira-kira uji pemahaman ini. Kira-kira deskripsikan setiap tahap percobaan itu sambil melihat hasilnya apa. Di manakah terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi dari percobaan tadi. Nah, ini yang menjadi penilaian pengetahuan. Sedangkan keterampilannya adalah di produk video yang dihasilkan. Itu kira-kira Bapak Ibu. Ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan.
Ya, silahkan kalau yang mau bertanya. Kapunten, ini untuk Ibu Wiwit Sri Widayanti ini dari mana ya? Kan Dari masuknya kan belakangan ya. Ya, barusan dapat infonya barusan. Oke. Langsung saya join. Ini dari mana Ibu Wiwit ini? Dari MI Hadijah, Bapak. Oh. MI Hadijah, Jalan Arjuna. Dari mana? MI Hadijah. Di mana itu? Dari mana? Malang apa keluar Malang? Malang. Jalan Oh, Arjuna, Malang. Pak. Ibu Sutomo. Oh, nggih. Kalau Bu Leni dari mana, Bu? Hadijah, nggih. Sama. Nggih. Di mute rupanya Pak itu, Pak. Oh, nggih. Ibu yang lain. Ya, monggo kalau mau bertanya. Oh, gini nih, ada di room chat ini. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah bentuk RPP ini bisa untuk tingkatan MI? Sekali lagi, Bapak Ibu, RPP kan tidak ada bentuk baku ya, sekali lagi. Kalau panjenengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mas Menteri, ketika kemudian dicanangkan RPP 1 lembar, akhirnya kan beredar lagi di internet, bentuknya seperti ini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika sudah ditangkap RPP 1 lembar semacam itu yang beredar di internet sekarang, yang banyak versinya, saya akhirnya meyakini itu nanti akan kembali ke RPP masa lalu, yaitu yang disebut dengan RPP Nusantara, karena dari Sabang sampai Merauke sama, tinggal copy paste. Saya pun juga kayaknya melihat RPP yang akan disusun itu ke depan kayaknya akan tidak jauh dari itu. Ya. Jadi ketika ada contoh ini, itu yang diadopsi, itu yang dipakai semuanya begitu. Nah, maksud saya ya adalah kita itu sebenarnya bisa kok Bu, membuat Bapak Ibu membuat kreativitas RPP itu selama kita mematuhi rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Sesuai dengan arahan Menteri Mendikbud ya. Di situ ada identitas sekolah jelas, mata pelajaran dan seterusnya. Tujuan pembelajaran apa? Kegiatan pembelajaran apa? Teknik evaluasinya atau asesmennya apa? Itu kalau 3 komponen itu ada, itu saya kira sudah cukup. Makanya, Kapunten nggih, saya sejak 2017 itu sudah terbiasa dengan RPP 1 lembar. Ya, mungkin kalau yang disampaikan oleh Pak Menteri itu kan baru 2019 ya. Nah, saya 2017 itu sudah terbiasa menggunakan RPP 1 lembar. Ya, bahkan RPP-nya itu agak dalam tanda kutip itu agak sedikit aneh. Kalau biasanya RPP itu dari atas ke bawah, kalau saya itu dari bawah ke atas. Ya, kenapa? Saya mempunyai filosofi bahwa siswa belajar itu dari tidak tahu apa-apa, dari tingkatan 0 bawah, dengan proses yang kita rancang, itu dia akan naik sampai ke pemahaman yang diinginkan. Itulah filosofinya, kemudian kenapa saya menggunakan RPP 1 lembar sejak 2017 itu dari bawah ke atas. Nah, nanti insya Allah pada minggu depan saya akan menyediakan forum lagi, kalau ini berkenan, bagaimana mendesain pembelajaran itu, yang mana ini tidak sama. Saya katakan ala lesson study. Kalau panjenengan pernah mengikuti yang namanya lesson study atau mendengar, nah di situ ternyata sedikit unik dan saya merasakan ternyata itu lebih nyaman dengan saya. Ya, lebih nyaman. Dan alhamdulillah selama ini dari siswa banyak yang merasa terbantu atau tidak ada masalah lebih ini, dan juga para observer ketika saya itu jadi guru model itu juga melihat responnya bagus gitu ya. Insya Allah minggu depan saya coba memberikan forum lagi, jika ada yang mau ikut kembali monggo nanti ya. Begitu mungkin Ibu Wiwit ya. Jadi apakah untuk RPP ini bisa? Publikasinya MI ya saya kira bisa saja. Tergantung panjenengan mau membuat. Mau dalam artian mau tampil beda. Monggo, ada yang lain? Bu Leni atau Bu Lisma? Pak, ini publikasinya kok sebenarnya kurang ya Pak. Jadi saya tahunya terlambat meniko. Kenapa Bu? Oke. Publikasi ini kegiatan ini sepertinya kurang tersebar ngaten. Loh, panjenengan jadi, ini tadi juga panjenengan tahunya dari mana ini Bu?
Ini dari grupnya MTS 2, dari guru MTSN 2. Saya tahunya. Saya itu sudah mengumumkannya itu ya hampir 4 hari yang lalu, Bu. Saya memang mendadak mengadakan. Nggih. Enggak apa-apa. Nggih. Kalau ada lagi ya, nggih. Nanti aja Bu, WA saya disimpan aja enggak apa-apa. Kalau memang ini, nggih saya tuliskan di chat ya. Saya tuliskan di chat. Siap. Nanti bisa, saya itu senang kalau kemudian banyak yang merespon untuk ini. 2-3 minggu yang lalu itu saya sudah 2 kali mengadakan forum secara virtual ini bagaimana membuat video pembelajaran. Ya. Bagian 1, bagian 2 itu alhamdulillah banyak yang ikut. Enggak apa-apa nanti insyaallah saya ini kan lagi. Siap. Oke. Siap itu lagi. Dan itu bisa kok Bu, misalnya panjenengan dapat info ini dan disebar ke teman-teman yang lain boleh kok, nggak harus ini dulu daftar enggak perlu. Jadi barusan dapat langsung join itu tadi. Ngapunten. Oh ya. Oke. Insya Allah nanti setiap apa yang saya sampaikan tadi, presentasi dan file-filenya nanti akan saya kirimkan gitu ya. Kirimkan. Ya, Pak. Ini pertanyaan apa usul ini? Minggu depan kita belajar membuat video pembelajaran. Nah, untuk Bu Leni, begini Bu, kalaupun panjenengan kerso, tidak apa-apa, panjenengan saya minta ini menginformasikan ke teman-teman yang mau. Kalau biasanya dulu saya sarankan itu bikin grup gitu, yang mau ikut video pembelajaran siapa itu didata, nanti saya bisa dimasukkan gitu Bu. Sehingga nanti saya buatkan link Zoom-nya, gitu. Siap. Oke, nanti enggak apa-apa ini ya. Dari Ibu Marsuci Setiabakti. Nah, ini adik kelas saya dulu. Kalau enggak salah loh ya. Wah, keluar kayaknya. Ini kalau enggak salah loh. Ini bener adik kelas saya apa bukan ini? Enggak tahu saya. Silahkan, ada yang mau tanya lagi? Atau dirasa cukup? Ampun, Pak. Cukup, insya Allah. Cukup, ya? Filenya nih, Pak. Nomornya Bapak? Nggih. Ini saya ketik. Nah, sebentar. 085 790 71 4007. Oke. Nah, itu nomor saya, Bu. 085 790 71 4007 itu. Insya Allah itu nomor saya. Silahkan kalau misalnya panjenengan itu kerso nanti mengusulkan pembuatan video pembelajaran, monggo nanti kalau boleh saya saran nanti akan saya gabung dengan materi mendesain pembelajaran sekaligus membuat video pembelajarannya, enggak apa-apa nanti. Biar sekaligus dapat 2 manfaat begitu. Silahkan panjenengan gini Bu, panjenengan bikin grup, ngajak teman-temannya yang mau ikut, terserah dapat 10 orang begitu, nanti saya dimasukkan. Nanti saya akan buatkan ininya, enggak apa-apa, link ininya. Mungkin gitu. Dari siapa ya? Aduh, saya lupa sampai panggilan namanya adik kelas saya ini. Dek Suci. Ya, siapa? Ayo silahkan kalau mau bertanya. Cukup. Dari Ibu Lisma? Dari Ibu Lisma? Halo? Sudah ditinggalkah Bu Lisma? Belum. Oke, saya kira mungkin cukup dulu ya kalau memang tidak ada, karena memang ini waktunya sudah sholat asar, dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun ini sekelumit, saya katakan sekelumit, karena belum detail begitu ya. Ya sebenarnya saya tadi sudah membuka Zoom meeting ini sejak jam 1, tetapi ternyata banyak yang kendala masuk. Saya nggak tahu apakah lupa, karena kemarin itu banyak yang antusias. Mungkin lupa mungkin, ya karena jam-jam siang. Ya minggu depan mungkin saya coba agendakan yang lebih pagi mungkin kalau ini biar agak leluasa ininya. Karena jam sekarang itu jam istirahat nih. Ya. Mungkin itu nggih. Ibu-ibu ya, sekarang ibu-ibu tadi pada bapak-bapaknya ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekeliruan dan mungkin ada kekurangan dari saya, ya mohon maaf. Dan insya Allah
saya sangat senang kalau misalnya kemudian ada respon balik, walaupun nanti di WA, ya misalnya tanya, diskusi, sharing dan sebagainya, itu saya sangat welcome sekali. Dan terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau butuh materi di WA saya dulu, Bu. Nanti saya kirim wapri, ya. Siap. Matur nuwun, Pak. Dek Suci juga gitu. Ya, monggo. Silakan.